PT Superior Prima Sukses yang bergerak dalam bidang industri bata ringan dan semen mortar berkedudukan di Surabaya yang saat ini didukung dengan 4 lokasi pabrik merupakan calon emiten dengan kode BLES yang akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 15,05% atau sebanyak 1,32 miliar lembar saham. Harga penawaran umum antara Rp175 sampai dengan Rp185 dan nilai nominal sahamnya Rp50. Dengan demikian, BBV IPO mencapai lebih dari 3,5 kali. BLES akan dapat mengkolek dana retail sebesar antara 231 sampai dengan 244 miliar. BLES tidak menerbitkan waran dan menurut saya ini keren daripada menerbitkan waran namun akhirnya tidak efektif, yaitu sampai akhir masa jatuh tempo warannya tidak ada yang menebus. Berapa BBV price book value BLES sesuai dengan laporan keuangannya yang terakhir? Kita dapat menghitung BBV BLES saat listing sesuai dengan laporan keuangan terakhir posisi 31 Desember 2023 dengan cara membandingkan harga penawaran umum dengan nilai buku BLES pada tanggal 31 Desember 2023. Nilai buku diperoleh dari nilai ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham BLES saat itu. Dengan nilai ekuitas 752 miliar dan jumlah saham 7,46 miliar lembar, maka kita peroleh nilai buku saham BLES sebesar Rp100,92 per lembar. Sehingga dengan harga penawaran umum Rp175 sampai dengan Rp185, maka sesuai dengan laporan keuangan per 31 Desember 2023, kita dapatkan BBV price book value BLES antara 1,73 sampai dengan 1,83 kali. Menurut saya, BBV BLES ini cukup menarik dibandingkan dengan rata-rata BBV emiten yang baru listing lainnya, yang rata-rata di atas 2. Hal ini mungkin karena penentuan harga penawaran umum BLES dengan mempertimbangkan BBV dari emiten-emiten grup Transkop atau Bapak Hermanto Tanoko yang saat ini telah listing. Dari 7 emiten Hermanto Tanoko yang saat ini listing, 3 emiten yang merupakan kelompok usaha terkait dengan bahan bangunan saat ini rata-rata mempunyai BBV 2 kali, yaitu emiten dengan kode Avia, Depo, dan CAKK. BLES akan menjadi emiten ketiga yang berpusat di kota Surabaya, yang akan listing tahun ini setelah emiten PT Benteng Api Teknik atau BATR dan PT Satu Visi Putra atau Visi. Kira-kira harga saham BLES akan mengikuti jejak harga emiten yang mana ya? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Dari perkiraan perolehan dana hasil IPO PT Superior Prima Sukses, calon emiten dengan kode BLES yang minimal sebesar 231 miliar, 43% atau 100 miliar akan digunakan untuk pembelian call dan big truck yang saat ini menggunakan armada yang disewa dari pihak terafiliasi, dan 57% atau 131 miliar akan digunakan untuk menambah modal kerja. Menurut saya, rencana penggunaan dana hasil IPO untuk pembelian call dan big truck ini dibandingkan dengan kondisi saat ini sangat wajar. Karena saat ini perseroan telah menyewa 185 unit call dan 43 unit big truck. Dan rencana penggunaan dana hasil IPO untuk pembelian call dan big truck ini akan digunakan untuk menambah armada guna menunjang ekspansi usaha perseroan, bukan untuk mengganti sewa yang saat ini sedang berjalan. Sesuai dengan laporan neracanya, sepanjang tahun 2023,
terdapat penambahan aset tetap sebesar 250 miliar. Dari sebesar 761 miliar di akhir tahun 2022 menjadi 1 triliun 65 miliar pada akhir tahun 2023. Perubahan aset tetap ini tercermin dari perubahan pada komponen aset dalam penyelesaian dan adanya penarikan fasilitas kredit investasi baru dari bank yang digunakan untuk membangun atau ekspansi pabrik baru. Dengan adanya perluasan tersebut, maka penggunaan dana hasil depo untuk menambah modal kerja menurut saya juga sangat logis. Meskipun sesuai dengan perhitungan saya, kebutuhan modal kerja tahun 2023 hanya sebesar 31 miliar. Namun, dengan penambahan mesin-mesin dan lokasi pabrik baru, kebutuhan modal kerja dipastikan akan bertambah. Hal ini karena sesuai dengan prospektusnya, industrinya sedang tumbuh dan perseroan juga berkembang secara bertahap. Pada pabrik pertama yang dibangun pada tahun 2013, kapasitas produksi awal hanya 180.000 meter kubik dan saat ini perseroan telah mempunyai 4 lokasi pabrik dengan total kapasitas produksi sebesar 3,2 juta meter kubik. Data pendukung lainnya, sesuai dengan laporan rugi labanya dalam 2 tahun terakhir, penjualan perseroan mengalami peningkatan rata-rata di atas 30%. Struktur biaya produksi juga mengalami tren penurunan, sehingga EBT, Earning Before Tax, atau penghasilan sebelum pajak, cenderung meningkat. Mantap kan? Saya mengambil posisi EBT, Earning Before Tax, atau penghasilan sebelum pajak, karena dengan pertimbangan, pada tahun 2023 telah dilakukan reklasifikasi aset yang nilainya mencapai sebesar 135 miliar. Sehingga dengan cara ini, reklasifikasi aset tersebut tidak diperhitungkan terhadap rugi labanya. Apakah reklasifikasi aset yang cukup besar ini nilainya cukup wajar? Apabila kita tracking dari data para pemegang saham, pada tanggal 8 Desember 2023, ada tambahan pemegang saham baru, yaitu PT Transkop Investama Mulia, perusahaan terbatas dengan pemegang saham pengendali Saudara Hirmanto Tanoko, salah satu presiden dari Surabaya dengan proporsi saham sebesar 11%. Atas masuknya pemegang saham baru yang merupakan tokoh pengusaha dari daerah tersebut, atas dasar tersebut, saya yakin reklasifikasi aset telah dilakukan dengan wajar. Menurut saya, masuknya PT Transkop Investama Mulia dengan pemegang saham pengendali Hirmanto Tanoko menjelang listing ini juga bisa menambah daya tarik bagi BLES. Karena dari 7 emiten milik Hirmanto Tanoko yang saat ini telah listing, 3 emiten jenis usahanya terkait dengan jenis usaha BLES yang memproduksi bata ringan dan semen mortar, yaitu PT Avia Avian, emiten dengan kode Avia, yang bergerak dalam industri dan pedagang cat, tinta cetak, serta pernis. PT Cahaya Putra Asa Keramik, emiten dengan kode CAKK, yang bergerak dalam industri dan perdagangan keramik. Dan PT Catur Karda Depo Bangunan, emiten dengan kode Depo, yang merupakan distributor dan jaringan toko bahan bangunan. Harapannya ke depan, kerjasama antar 4 perseroan ini akan semakin mudah. Menurut saya, harga penawaran umum BLES juga cukup murah, dan mungkin hal ini juga ditentukan dengan mempertimbangkan price book value dari emiten-emiten grup Transkop dengan pemegang saham pengendali Hirmanto Tanoko yang saat ini telah listing. Dari 7 emiten Hirmanto Tanoko saat ini, 3 emiten yang merupakan kelompok usaha bangunan rata-rata mempunyai PBV 2 kali, yaitu emiten Avia, Depo, dan CAKK. Mungkin juga dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, di mana momen IHSG sedang kurang baik, sehingga BLES menawarkan saham dengan harga penawaran umum yang menarik. Jadi, apabila dibandingkan dengan 2 emiten lain dari Surabaya yang baru listing, perkiraan saya, arah harga saham BLES akan cenderung mengikuti arah harga saham emiten dengan kode VISI, meskipun mungkin tidak sekencang VISI, mengingat sektor industrinya berbeda. Nah, teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu pembuktian perkiraan saya setelah IPO nanti. Semangat sehat!
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.